Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini mungkin hari akhir pekan, tanggal berapa nih? Lupa saya tanggalnya. Tanggal 5 Januari ya. Nah, jadi saya sedikit mau cerita sejarah ya. Sejarah gimana saya bisa dandan servis sendiri. Awalnya itu dimulai ketika kami punya sedikit lahan lah. Jadi kami punya mesin rumput segala macam. Cuma sering-sering rusak. Nah, ibu saya memotivasi, kalau punya barang itu kalau bisa servis sendiri. Kalau ke bengkel, tiap ke bengkel 50.000, tiap ke bengkel 100. Nah, tiap sudah di kebun kadang-kadang rusak mesinnya, kan repot. Nggak jadi kerja. Jadi awalnya di situ. Jadi saya dandan, akhirnya mesin Shinso kecil bisa saya dandan, mesin air bisa saya dandan, mesin rumput bisa saya dandan. Nah, kemudian saya coba-cobalah iseng-iseng untuk servis kendaraan roda 2. Nah, mula-mula saya coba ini kan, kadang-kadang tiap bulan itu servis lumayan lah kan, ganti oli sama yang namanya tune up. Di karburator kayak gini ya. Saya kebetulan ada megang Suzuki KLX ini dulu. Saya dandan sendiri sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai yang namanya ganti-ganti yang bisa saya ganti mandiri, saya ganti mandiri. Sampai kelistrikan kemarin sempat bisa starter, ini nggak bisa starter karena apa? Kemungkinan ada masalah di di rotor untuk penggeraknya ya. Nah, nanti kita bisa lihat sendiri lah sambil dandan pelan-pelan. Jadi berjalannya waktu, qadarullah, saya memberanikan diri untuk servis ya kendaraan roda 4. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau misalnya mau belajar untuk servis sendiri, itu lebih bagus, menjadikan pengalaman juga, dan kita lebih pede ketika ada apa-apa di jalan, khususnya yang mobil-mobil bekas. Nah, kemarin itu ada yang nanya ya, beli mobil bekas apa mobil baru? Sekarang gini aja sebenarnya. Kalau saya sih tergantung pilihan. Mobil bekas kalau misalnya kita belum cukup uang itu lebih direkomendasikan. Ya pasti resikonya ada ya, kalau misalnya ada kerusakan. Namanya mobil-mobil bekas dan mobil tua itu pasti ada resikonya. Beli mobil bekas tuh kata orang itu sama dengan membeli derita orang. Tapi kalau kita bisa, kadang-kadang juga mobil untung-untungan kita dapat mobil bagus. Kalau mobil rusak, sebenarnya kalau kita bisa dandan sendiri, bisa kita atasi. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita beli mobil baru, khususnya yang kredit, kita mikirin bulanannya. Daripada kita mikirin bulanan, mending kita gunakan uang itu untuk membeli part. Kan nggak tiap bulan juga kita ini. Bayangin aja kalau misalnya mobil LCGC lah. Asalnya 3,5 sampai 4 juta sampai 5 juta per bulan. Nah, kalau misalnya kita mau servis sendiri, mobil-mobil yang sudah lama itu kita servis, itu kadang memang kita keluar uang, tapi kan nggak tiap bulan seperti kita bayar mobil-mobil yang kita kredit gitu loh. Nah, terus kita juga jauh dari yang namanya pusing. Orang kalau sudah punya hutang bank pasti mikirnya nanti bayar gimana, sudah itu cash flow keuangan kita akan terganggu. Kalau kita mungkin punya mobil bekas atau kendaraan yang bekas-bekas, yang penting fungsinya berfungsi dengan baik, itu aja. Kegunaannya berfungsi, faktor kenyamanannya pun ada. Paling nanti kalau misalnya kendaraan roda 4 biasanya itu faktor-faktor yang yang paling krusial itu di kaki-kaki kalau untuk kenyamanan, sama AC. Nah, itu kemarin saya ada beberapa video untuk servis AC ya, sampai saya ngisi AC sendiri. Saya memberanikan diri. Kalau enggak kapan lagi? Kalau mohon maaf ya, saya bukan sama teman-teman dari tukang servis AC. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu. Kadang dipatok harganya itu yang nggak masuk di kantong gitu. Ya, di luar sana banyak yang jujur, banyak. Insya Allah mereka amanah. Tapi pada dasarnya kalau misalnya kita bisa servis sendiri, bisa menekan biaya sampai 75%. Nah, ini rencananya saya mau bongkar nih motor kendaraan
jadi itulah pertimbangannya kenapa kita harus bisa servis mandiri. Ya kalau yang krusial, misalnya saya punya alat ini nggak terlalu banyak sebenarnya sih. Tapi kalau yang krusial yang kita nggak punya alatnya, mau nggak mau kita harus bawa ke bengkel. Dan saran saya kalau bisa kenalan lah sama tukang bengkelnya atau namanya montirnya. Itu ada saya teman itu punya mobil bekas, onderdilnya termasuk mahal gitu. Tapi karena dia kenal sama montir, qadarullah dia beli partnya aja. Jadi dia di partnya aja, upah pasangnya minta tolong sama montir, kan lebih murah. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman silahkan lah, tergantung pilihan. Terus yang berikutnya, kadang-kadang ya semakin canggih mobil itu semakin rewel, jadi itu resiko. Nah, kalau misalnya mobilnya itu sudah terlalu modern, itu lebih sulit lagi kita untuk merawatnya gitu loh. Nggak masalah kita punya cita-cita mobil yang nyaman, yang serba otomatis, serba ini gitu. Pengennya seperti itu. Tapi kan nggak semuanya kita ngerti. Misalnya untuk cek engine, kita nggak punya alatnya. Itu sekali cek engine berapa? Silahkanlah tanya sama teman-teman di perbengkelan otomotif. Kan gitu. Jadi sebenarnya kalau mobil itu masih ini masalah kecanggihan, masalah irit bahan bakar itu tergantung dan misalnya kalau kita membeli mobil baru yang irit 1 liter bisa sampai 22 kilo, oke, tidak masalah. Tapi kita mikirnya gini, kita mau pergi-pergi tiba-tiba qadarullah kita belum ada cukup finansial untuk ngisi ini. Sama aja kalau misalnya kita beli mobil bekas nggak mikir bulanan, karena tadi mobil kredit itu kita mikir bulanannya, akhirnya cash flow kita tergerus untuk hal-hal yang tidak produktif. Kalau mobil bekas kita bisa jalan, bisa cash flow kita masih bisa kita manage ya, kita atur. Nanti uang yang kita kalau misalnya digunakan untuk bayar kredit, kalau dengan mobil bekas kita beli cash, itu uangnya bisa kita gunakan. Sebenarnya cash flow-nya di situ aja, manajemen cash flow untuk pembelian BBM. Punya mobil bagus tapi cash flow keuangannya untuk beli BBM nggak ada, ya sama aja nggak bermanfaat ya. Soalnya kita mikir bulanannya, mau bayar kredit, mau bayar pajak, belum lagi servis bulanan, ganti oli. Nah, itu aja sebenarnya sih. Tapi nggak tahu lah, nanti kalau misalnya ke depan saya bisa membuat sejenis perbandingan gitu kan, saya buat grafiknya gimana kalau misalnya mobil modern itu konsumsinya sekian, dengan anggaran dengan budget kita setiap bulan tuh berapa sekian, kira-kira masuk nggak gitu. Jadi kita harus ngitung juga, pertama harus bayar bulanan bagi yang mobil baru, sedangkan kita yang mobil bekas tidak perlu bayar bulanan, kita beli mobil cash gitu loh. Masalah rusak-rusak itu bisa kita perbaiki pelan-pelan sebenarnya. Dan itu juga kita harus banyak-banyak mengamati teman-teman. Sekarang sudah banyak konten-konten kreator yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi nggak serta-merta harus ke bengkel. Contoh kayak kemarin saya bayiin vakum AC, vakum idle AC, vakum idle up AC, Kijang Super. Itu saya kemarin sempat berpikir, wah ini kayaknya vakumnya nggak jalan karena partisi vakumnya otomatisnya rusak. Rupanya cuman getas-getas di selang. Akhirnya saya ganti, berfungsi normal. Terus yang kedua, pada saat saya bawain power steering Kijang Super, itu saya memperbaiki Kijang Super itu sudah saya ganti. Saya bisa ganti sendiri, memberanikan diri untuk ganti seal pompa power steering. Sudah saya ganti, berfungsi, tapi masih keras. Saya kira sayangnya dandan salah, rupanya cross jointnya yang bermasalah. Ini nggak usah khawatir ya, misalnya kita jadi tahu, mobil tua tuh mungkin cross jointnya udah aus semua, dia kan pakai kelahar bambu, jadi perlu disemprot. Saya semprot malah lebih ringan dan juga lebih power steeringnya lebih ringan dari yang kayak mobil baru ya. Nah, kita nggak tahu. Kayak misalnya apalagi kemarin itu saya
ini bawa kendaraan kalau misalnya hujan kena genangan air mati. Rupanya sudah saya cek rupanya dudukan delconya itu, sealnya itu, karetnya itu sudah getas, patah memata. Jadi kalau kena percikan air itu sudah dipastikan mati itu, karena airnya masuk ke delco. Jadi sebenarnya ya pengalaman-pengalaman itu banyak mengajarkan kita, dan juga teman-teman semua nggak usah khawatir kalau misalnya apa. Dan juga ada banyak forum-forum bertanya di mana komunitas kendaraan itu ada, khususnya belum belawas tuh, banyak pengalaman dari mereka yang bisa kita ambil, bisa kita tanya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk bawa ke bengkel. Jadi itu aja lah ya, mungkin ini sekedar informasi. Jadi kalau cerita agak lama nanti agak kurang berkenan. Oke, nanti saya mau dandan ini dulu, nanti saya bisa buatkan videonya lah. Walaupun ini roda 2, minimal ini untuk pembelajaran bahwa sebenarnya mekanisme kerja kendaraannya itu yang kita pahami, misalnya pengapian sama karburasi. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.